Baik, kita buka dulu. Mungkin selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. juga tetap sehat ya, teman-teman ya. Ini di Jogja, hujan lumayan deras ya. Ini Iya, Pak. malam minggu lagi ya, setelahnya Iya. menambah kepedihan ya. Oke, teman-teman, ini bagi yang kerja tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga pikiran, positive thinking, Iya, Pak. bagi waktu antara deadline tugas di kuliah sama di kerjaan. Jadi ya ini sebagai sebagai konsekuensi atau mungkin bisa dikatakan langkah awal. Monggo Mbak Sofia kalau mau sholat dulu, sebagai langkah awal teman-teman untuk bisa mencapai karir atau tujuan yang lebih tinggi lagi ya. Karena memang kelas karyawan R2, R3 saya lihat juga sebagian besar sudah pada bekerja, dan beberapa mungkin sudah punya jabatan yang sudah settle, sudah punya penghasilan yang sudah settle, tapi Anda masih kuliah ya, istilahnya masih mengambil mata kuliah atau mungkin masih ngambil kuliah. Jadi saya berasumsi teman-teman punya planning ke depan, punya rencana jangka panjang, dan itu bisa ditempuh, bisa dicapai dengan jalan Anda kuliah ini. Saya harap tidak hanya sekedar lulus, nggak hanya sekedar untuk kuliah, tapi juga ada beberapa materi, ada beberapa keterampilan yang bisa Anda pelajari, yang bisa Anda pahami, dan harapan kita nanti bisa diterapkan di tempat kerja Anda sekarang. Atau mungkin misalnya Anda mau pindah ke tempat yang baru misalnya. Oke, ini kelompok terakhir ya. Jadi sama dengan kelompok-kelompok sebelumnya, kita coba untuk memodifikasi model belajar kita, teman-teman. Karena memang kita nggak ketemu di kelas, kita nggak ada interaksi langsung di kelas, sehingga mungkin ada beberapa hal saya tidak bisa mendampingi ya untuk proses kegiatan perkuliahan, khususnya di mata kuliah rekrutmen dan seleksi. Oke, kalau kita bicara mengenai rekrutmen dan seleksi, ini saya kira bagi teman-teman yang sekarang memang kerja atau pernah kerja, ini mungkin bukan suatu hal yang asing ya, teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya dulu pas Anda kerja, Anda melalui proses rekrutmen, Anda melalui proses psikotes atau wawancara misalnya, itu adalah proses ya rekrutmen dan seleksi. Kalau dulu Anda mungkin sebagai objeknya ya, tapi besok harapannya kalau Anda bisa mengembangkan lebih lanjut dari mata kuliah ini, Anda akan bertindak sebagai pelakunya. Jadi orang yang melakukan perekrutan dan seleksi karyawan. Oke, Baik. sama dengan kelompok sebelumnya, ini kita belajar dulu mengenai SOP-nya. Jadi karena di sini konteksnya perkuliahan, kita nggak langsung melakukan perekrutan dan seleksi karyawan. Ini sifatnya Anda membuat semacam SOP perekrutan, SOP seleksi. Nanti kita lihat ya bagaimana masing-masing kelompok, dan kemarin kelompok 1 dan kelompok 3 sudah menyampaikan diskusinya, hasil presentasinya, dan ini kelompok 4 nanti kita lihat seperti apa. Nanti teman-teman bisa menyampaikan dulu hasilnya, baru kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama. Begitu ya, teman-teman. Monggo silakan siapa yang Baik, mau Pak. menyampaikan terlebih dahulu. Matur nuwun. Saya, Pak. Tapi ini sepertinya error ya, Pak. Presentasinya Iya, tidak ini bisa keluar tampil lagi, di situ. Mbak. Ha-ha. Iya. Maaf, Mbak Sofia udah selesai belum ya? Tadi Yang baru ini, sholat sih. bikin Mbak Sofia. Nggak apa-apa, ditunggu dulu aja Mbak Lima. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Eh, Nah, bisa iya coba kok di error ya? share screen dulu. Nah, nggak bisa, mungkin nanti nunggu dulu Mbak Sofia. Atau mungkin Mbak Alimah bisa share di anu aja. Coba share di grup ya. Nanti coba tak bantu untuk share materinya jenengan, Oh sekalian iya, di share sebentar, di Pak. grup AA. Ini Di saya grup. share, Pak. Baik. Baik, Pak.
Fahmi, maaf materinya sudah ada Pak di grup. Bisa minta tolong Coba Bapak saya share ya. sharekan Oke. di sini. Iya, iya Pak, maaf Pak, soalnya ini problem. Oke, sudah muncul ya, Mbak? Di sini belum muncul Pak, sebentar. Baik, sudah muncul Pak. Oke, mau dimulai dulu, monggo, silakan. Bisa saya presentasikan ya Pak? Baik Pak. Sebelumnya, terima kasih kami sebagai dosen pengampu, rekrutmen, dan karyawan. Perkenalkan kami dari kelompok MPI, anggota kelompok saya untuk mempresentasikan. Nama saya Nur Halimah, kemudian ada rekan saya Nurul Irsa Augustin, Mbak Eka Sofia Damia, dan Tri Yunivetasari. Sebelumnya kami akan memperkenalkan perusahaan kami, yaitu PT HVK Sostar. Perusahaan kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi pakaian dengan memiliki banyak pabrik, mampu menghasilkan produknya jadi salah satu petinggi tidak pernah terlepas untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang besar pula, tak kecuali seorang direksi perusahaan. Kesibukan direksi dalam menjalankan kewajibannya terhadap perusahaan tidak pernah terlepas dari peran driver yang turut andil mengantarkan kemanapun direksi berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti rapat dengan para kolega, kunjungan cabang, maupun kesibukan lainnya. Karena itu, dari PT kami, PT HVK Sostar bermaksud untuk melakukan rekrutmen untuk menjadi deskripsinya. Yang pertama, mengantar direksi dan keluarga dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian membersihkan, mencuci, dan merawat kendaraan, serta memastikan kelengkapan kendaraan sesuai dengan ketentuan, sistem, dan prosedur yang berlaku. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab memastikan kesiapan kondisi kendaraan perusahaan layak jalan dan membuat laporan apabila terjadi kerusakan. Kemudian membawa mobil ke bengkel di waktu perlu servis dan maintenance. Kemudian memahami cara menggunakan Google Maps. Ini sangat penting, terutama di zaman sekarang, bahkan lokasi-lokasi yang tidak ada di area strategis dapat dijangkau dengan Google Map ya. Kemudian yang terakhir sudah terbiasa membawa mobil luxury seperti Velfire dan Alphard serta Pajero.
Baik, Pak. Maaf, Pak. Selanjutnya. Kemudian membantu membersihkan kantor di waktu luang, menjaga dan merawat fasilitas kantor, membuat laporan absensi manual setiap hari jika pada saat kembali ke kantor tidak dapat melakukan absen fingerprint karena kantor sudah tutup, dan diverifikasi atau disetujui oleh user. Tidak merokok di dalam kendaraan yang menjadi tanggung jawabnya. Sampai di tempat kerja 1 jam sebelum jam kerja dimulai untuk menyiapkan kendaraan yang akan dioperasikan, kebersihan dan cek awal kendaraan. Kemudian melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian mengenai job spesifikasinya, yaitu yang pertama, ketiga, berpenampilan rapi, bersih, jujur, tan. Yang keempat, cekatan, bawah tekanan. Yang kelima, dapat bekerja secara tim maupun individual. Yang kemudian berikutnya bersedia bekerja lembur, mempunyai kendaraan pribadi seperti motor, karena mungkin digunakan untuk transportasinya ya. Selain itu, jika benar-benar direksi sedang membutuhkan kecepatan untuk sampai di tempat tujuan, sedangkan macet itu perlu menggunakan motor mungkin ya, istilahnya ketika lagi urgent. Kemudian kriteria pelamar, yaitu pria, pendidikan minimal SMA, SMP, SLTA atau sederajat, usia maksimal 35 tahun, diutamakan belum menikah, memiliki SIM A, wajib menguasai area Jabodetabek. Keuntungan menjadi driver pribadi perusahaan kami, yaitu status karyawan tetap, gaji pokok, uang makan tetap, uang transport lembur, kemudian tersedia BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, mendapatkan uang ekstra jika masuk di tanggal merah, mendapatkan uang ekstra jika perjalanan keluar kota Jakarta. Berkas pendaftaran yang dapat dilengkapi seperti daftar riwayat hidup, kopi KTP sebanyak 2 lembar, pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar, ijazah fotokopi dan asli, surat referensi kerja, dan sertifikat-sertifikat jika ada. Baik, demikian dari kami. Apabila Anda tertarik untuk mendaftar menjadi driver pribadi perusahaan kami, dipersilakan untuk segera mengirim lamaran. Baik, Pak Fahmi, sudah Pak. Oke, sorry. Baru ditelepon Pak Wisnu, mantan wakil rektor. Oh iya Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah ya, sorry. Udah selesai. Oke, thank you Mbak Limah, Mbak Nurul, Mbak Yuni, Mbak Sofia. Ya, Pak. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Amin. Oke, teman-teman ini semuanya kerja? Mbak Sofia, Mbak Yuni, Mbak Nurul? Kerja, Pak. Alhamdulillah masih kerja, Pak. Oke, boleh tahu di mana aja ini? Mbak Ya. Limah, Mbak Sofia. Oh, ya. Saya sendiri bekerja di Gremen Bank, yaitu PT MBK Ventura sebagai staf data, Pak, di salah satu cabang. Saya ditempatkan di cabang. Oke. Gitu. Mbak Sofia? Kalau saya sendiri di Grand Artos Hotel and Convention Magelang, Oh, Pak. Mungkin Magelang. Pak pernah Bagian ya, apa, Mbak? Magelang. Saya di Director Secretary, Pak. Oh, Mbak Deviana masih di sana nggak ya? HRD? Oh, masih, Pak. Tapi beliau Iya. di mall, saya di hotel. Oh, Tapi di masih sering hotelnya. komunikasi sih, Pak. Iya. Oh, siap. Oke, Kakak Mbak. tingkat saya juga, Pak. Iya, Mbak Devi. 2016 apa ya? Aku lupa. Betul. Betul.
Oke. Mbak Nurul, halo Mbak Nurul. Mbak Nurul bekerja sebagai afsek di Bandara Adi Sucipto, Pak. Maaf, saya Oh mewakili. ya, Mbak oke. Nurulnya katanya Siap. berisik di sana, Kalau Pak. Mbak Iya. Yuni, halo Mbak Yuni. Mbak Yuni, Masih silakan, Mbak. slow respon. Oke, jadi gini sih teman-teman. Eh, saya nggak tahu ya, istilahnya mungkin masing-masing mahasiswa di R2 atau R3 memang kedepannya punya punya planning lagi ya. Apakah nanti teman-teman akan tetap stay di tempat kerja sekarang, kemudian nanti pindah ke bagian yang lebih menyesuaikan ilmu psikologi, atau mungkin bisa ada teman-teman stay di posisi yang sekarang, tapi Anda menambah atau mungkin memiliki kemampuan lebih mengenai psikologi sehingga bisa diterapkan di tempat kerja Anda sekarang, atau mungkin Anda benar-benar nanti resign, kemudian mencari pekerjaan yang baru, yang lebih sesuai dengan ilmu psikologi. Ya ini masing-masing punya target, masing-masing punya rencana saya kira, tapi saya harapkan dari beberapa mata kuliah yang telah dipelajari ya, baik itu wajib atau pilihan, saya kira teman-teman saya harap ada beberapa materi yang ya materi atau keterampilan yang paling tidak dikuasai banget ya. Jadi teman-teman harus mencari passion Anda itu mau kemana. Karena di psikologi itu kan sangat banyak ya yang bisa dipilih untuk diterapkan di pekerjaan kan. Mau di konseling, mau di selanya di rekrutmen seleksinya, mau di psikotesnya, mau di pelatihan psikologisnya misalnya, atau mau besok kalau misalnya Anda mengambil intervensi organisasi, kita belajar bagaimana pengembangan organisasi, atau mau apanya misalnya. Nah, itu coba sambil dicari, ditelusuri, digali, yang paling minat yang mana Anda, yang kira-kira bisa diterapkan di tempat kerja yang mana. Nah, kalau di sini kan kita belajar mengenai HR ya, pengelolaan SDM ya. Nah, Anda mengambil mata kuliah pilihan PSDM, ini menjadi salah satu hal yang nanti akan dikerjakan Anda. Kalau misalnya nanti di bagian HRD. Ya, Anda merekrut, Anda melakukan seleksi, kemudian melakukan penempatan calon karyawan. Oke, gini teman-teman, yang perlu diperhatikan konsep dari HRD itu sendiri ya. Kalau di beberapa perusahaan memang HRD-nya ada yang HRD generalis. Artinya satu orang atau dua orang itu mengerjakan semua bidang HRD. Misalnya katakanlah Mbak Sofia dan Mbak Halimah misalnya di satu perusahaan, Anda bagian HRD nih, cuma dua orang. Ya, Anda akan mengerjakan semua bidang HRD. Tapi juga bisa modelnya HRD spesialis. Anda hanya fokus di, satu orang itu hanya fokus di satu pekerjaan HRD saja. Jadi bisa aja satu unit HRD itu bisa sampai 5 orang lebih mungkin. Jadi Mbak Sofia ngurusi rekrutmen, Mbak Halimah ngurusi training, nanti Mbak Nurul ngurusi payroll misalnya, nanti yang lain ngurusi apa lagi, lebih spesifik kerjaannya. Jadi mungkin agak monoton ya, karena setiap hari Anda melakukan hal yang sama. Itu biasanya kalau perusahaannya besar, ya mungkin sekelas Artos misalnya. Artos kan ada banyak cabangnya ya, Mbak Sofia ya. Ada New Armada misalnya, nanti ada hotelnya, ada mallnya misalnya, terus ada apa Ada bank, ekspedisi ya, ekspedisi ya apa ya? ekspedisi ada, bank Atau juga ada, Pak. Betul. istilahnya mungkin saya nggak tahu ya. Kalau di sana HRD-nya holding atau per bidang ya. Kalau Per unit misalnya bisnis, Pak. per unit bisnis, berarti Betul. nggak holding ya, istilahnya nggak Tidak, terpusat satu anu ya. tidak. Misalnya kayak berapa retail itu kan modelnya apa holding ya, satu unit HRD itu mengelola banyak grup perusahaan. Nah, itu biasanya memang banyak kebutuhan karyawannya. Jadi ambil contoh misalnya, saya ambil contoh di tempatnya Mbak Sofi aja ya, di hotel Baik. misalnya. Di Hotel Artos misalnya, katakanlah satu hotel semua karyawan ada sekitar 500 misalnya. Nah, dengan kondisi 500 karyawan, di setiap bulannya, tentu lalu lintas karyawannya akan sangat kencang ya. Ada yang resign, ada yang naik jabatan, ada yang mutasi misalnya, ada yang pensiun, atau ada misalnya dipindahkan ke bagian yang lain misalnya. Nah, dalam artian setiap bulan pasti ada kebutuhan karyawan yang sangat banyak.
Belum lagi, kalau misalnya Artos buka cabang lagi misalnya, mungkin di Temanggung misalnya, atau mungkin di Salatiga misalnya, Ya, akan makin banyak kebutuhan karyawannya. Makanya kan kadang ada beberapa perusahaan yang menjadikan bagian rekrutmen ini menjadi posisi yang sangat penting. Jadi kalau yang paling gampang teman-teman ambil contoh kayak retail ya. Iya. Retail itu kayak minimarket modern yang mungkin di sekitar kita banyak ya. Terus macam restoran franchise yang banyak cabangnya. Kita ambil contoh SS misalnya atau WS, Stick misalnya, itu kan selalu buka terus ya. Jadi kita sebagai recruiter itu harus bisa menyesuaikan kebutuhan kebutuhan karyawan. Karena ya kalau misalnya buka toko terus, buka restoran terus, harus menyediakan terus tenaganya kan seperti itu. Dan ini ya sekali lagi terkait dengan arah perusahaannya lagi ya. Kalau misalnya perusahaannya agak kecil, misalnya skupnya nggak terlalu gede, itu fokusnya nggak cuma rekrutmen seleksi, fokusnya macam-macam. Nanti kamu juga ngurusi payroll, ngurusi kontrak, lembur, dan sebagainya. Nah, kalau di psikologi nggak dipelajari ya, semacam Ya. kontrak karyawan dan sebagainya. Makanya kita harus belajar sendiri. Karena fokusnya kita HRD itu pengelolaan SDM dari sisi psikologinya, bukan dari sisi administrasinya. Jadi nih teman-teman mau ngurusi personalia, mau ngurusi payroll, mau ngurusi kontrak lembur dan sebagainya, ngurusi BPJS, asuransi misalnya, lebih banyak dipelajari di hukum sama di manajemen. Itu sebagai gambarannya ya. Karena fokusnya HRD di tempat kita itu hanya rekrutmen seleksi, training, pengembangan organisasi, ya, sama asesmen. Itu yang nanti coba deh nanti misalnya teman-teman tertarik, saya kira banyak hal yang bisa dipelajari lebih lanjut ya. Betul, Pak. Oke, kemudian terkait dengan tugasnya teman-teman ya di kelompok 4 ini kan driver pribadi. Jadi gini ya teman-teman, memang ada beberapa posisi kerja, beberapa jabatan itu yang rekrutannya di-hire langsung sama perusahaan. Tapi juga ada yang secara outsourcing ya. Artinya pengolahan si SDM-nya atau mungkin kelanjutan karir si SDM-nya itu perusahaan nggak cawe-cawe. Perusahaan nggak fokus ke pengembangan karir, hanya merekrut di kontrak tertentu saja. Jadi semacam apa ya, bukan outsourcing sih. Kalau outsourcing itu pakai perusahaan yang lain ya, pakai mitra perusahaan. Tapi kalau misalnya modelnya kayak driver dan sebagainya, ini suatu pekerjaan yang saya kira agak susah ya untuk dikembangkan secara karir. Karena biasanya ini lebih ke kontrak. Nah, ini saya juga masih belajar istilahnya untuk undang-undang tenaga kerjanya. Karena setahu saya 2 tahun karyawan di kontrak itu harus segera diputuskan. Dia mau diputus, di PHK, atau ditetapkan. Setahu saya itu. Nah, nanti mungkin bisa lebih lanjut ya. Oke, kemudian terkait dengan SOP, perekrutan dan seleksi. Jadi yang perlu dipahami sama teman-teman, kalau misalnya teman-teman di HRD, di perusahaan, pastikan bahwa perusahaan tersebut sudah punya job desk sama job spec secara tertulis. Oke, saya pengen tahu, Mbak Halimah, Anda sehari-hari di tempat kerjanya ngapain kerjaannya, Mbak? Kalau boleh tahu. Baik, Halo? Kak. Mbak Halimah? Saya menginput data, Pak. Menginput data? Sudah Data menggunakan apa? sistem BR, karena itu agreement bank, Pak. Saya. Oke, jenengan Gimana, Pak? sudah berapa lama kerja di situ, Mbak? Kurang lebih 4 tahun, Pak. Oh, 4 tahun. Lama ya? Iya. Lumayan betah ya? Iya, Pak. Dari lulus SMA, Pak. Tapi sudah di-rolling ke berbagai cabang sih, Pak. Oke. Oke, Mbak Halimah masih ingat nggak pas awal Anda masuk kerja di situ, terkait dengan job deskripsi Anda, itu tertulis secara apa, di dokumen, atau hanya lisan aja, pas dari pihak kantor menyampaikan ke Anda? Iya.
sebenarnya sewaktu dari saya itu, saya tadinya mendaftarnya bukan bagian itu, Pak. Tapi kebetulan karena di situ pas ada yang kosong, saya langsung masuk situ. Dan mengenai job deskripsinya apa saja, sebenarnya dari perusahaan kami itu, apabila masih karyawan training itu masih menjadi rahasia, Pak. Jadi karena kita masih ada perlu observasi 5 hari, observasi 5 hari itu hanya melihat, kemudian nanti kalau masih mau lanjut itu baru training 1 bulan, setelah itu training 3 bulan baru karyawan tetap. Jadi sewaktu saya melamar, saya taunya staf data begitu, Pak. Tapi nggak disampaikan, istilahnya nggak diberikan semacam kertas atau buku gitu ya. Istilahnya Tidak, apa ya? Ruang lingkup atau mungkin batasan kalau secara mendetail tidak, hanya taunya ya kita di sini informasi sistem kita menginput. Oke, ini yang mungkin banyak terjadi di beberapa perusahaan ya, teman-teman ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang memang lagi berkembang, perusahaan yang istilahnya lagi coba untuk menyesuaikan diri dengan kondisi global misalnya, itu kadang sistemnya belum terlalu rapi ya. Termasuk juga soal job desk sama job spec. Kadang itu malah nggak ada. Padahal kalau di perusahaan yang sudah settle, istilahnya untuk pedoman untuk pengolahan SDM, itu harusnya job desk sama job spec itu sudah tertulis dalam dokumentasi yang sudah rapi, teman-teman. Saya ambil contoh, saya baru mau nyari map ini. Oke, kita ambil contoh aja ya. Jadi biasanya teman-teman, kalau misalnya untuk job desk sama job spec, ini contoh, ini wah nggak kelihatan malahan. Biasanya perdebatan itu sudah ada tertulis dan itu sudah ditandatangani sama manajer atau mungkin orang yang bersangkutan. Jadi biasanya untuk penciptaan sebuah job desk ini memang butuh waktu yang panjang ya, sampai dilakukan verifikasi sampai disetujui sama manajer HRD. Karena job desk ini penting teman-teman, ini menjadi pedoman, menjadi standar kita orang HRD untuk melakukan pengolahan SDM di perusahaan. Nah, misalnya nggak ada job desk yang standar, wah repot teman-teman. Nanti untuk misalnya untuk gaji, untuk kebutuhan training, untuk evaluasi kinerja, untuk analisa jabatan misalnya, patokannya apa? Kita nggak ada patokannya, kita nggak ada pedomannya. Makanya kan job desk sama job spec ini menjadi suatu hal yang penting di sebuah perusahaan. Nah, besok, kalau misalnya teman-teman kerja di HRD, yaitu, nah misalnya belum ada job desk, belum ada job spec-nya, secara tertulis di kantor, bisa jadi Anda disuruh bikin, teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda membuat dari awal job desk, ya memang butuh proses yang panjang. Ini tiap jabatan loh. Jadi bayangkan misalnya di tempatnya Mbak Sofia, misalnya semua jabatannya ada di hotel. Dari housekeeping, warehouse, florist misalnya, marketingnya, nanti bagian umum, IT misalnya, dan masing-masing jabatan aja, kan ada level-levelnya kan. Staff, supervisor, manager, jadi bisa aja mungkin lebih dari 50 jabatan di situ. Ini PR besar buat teman-teman kalau misalnya belum ada. Kemudian terkait dengan tadi yang Mbak Halimah tadi ya, memang ada beberapa perusahaan yang memang lagi berkembang. Ya udah kita sebagai karyawan baru kadang otodidak ya, Mbak ya. Jadi kamu tugasnya ini ya. Jadi nggak ada tertulis, jadi hanya menyampaikan lewat manajernya saja. Selebihnya belajar sendiri atau otodidak sendiri. Ini yang pada akhirnya menguji kita sendiri ya sebagai calon karyawan yang baru ya. Nanti akan dilihat kita sebagai orang yang mandiri atau enggak sebenarnya. Nah, mungkin itu jadi bagian dari seleksi, nggak tahu juga. Karena masing-masing perusahaan pasti punya kebijakan masing-masing. Oke, nah terkait dengan job desk driver pribadi, memang walaupun namanya sama di setiap perusahaan, tapi bisa jadi pekerjaannya beda ya. Betul. Saya katakanlah marketing. Marketing ini kan luas banget. Kalau Marketing hotel, marketing pabrik, marketing mungkin rumah sakit, ya walaupun basicnya marketing, tapi ternyata dari job desk juga pasti berbeda. Oke, ini job desk yang ditawarkan sama kelompok 4 ya, mengantar direksi, bersihkan, mencuci, lalu sampai sampai mencuci ya, Betul. sampai ngurusin mobilnya, kemudian bertanggung jawab memastikan kesiapan kondisi kendaraan, membawa mobil ke bengkel, memahami cara menggunakan Google Map,
sudah terbiasa membawa mobil, wah mobilnya apot-apot ini. Alphard dan Direksinya Artos sih. Pajero ya, Velfire ya. Iya, Pak. Ini pada akhirnya menjadi patokan kita ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya untuk di bagian bawah udah terbiasa membawa mobil apa luxury, ini maksudnya di job spec Mbak, bukan job desk. Jadi job desk itu lebih ke gambaran kerjaannya aja. Kalau Baik, Pak. memahami cara menggunakan Google Map, ini maksudnya di job spec ya. Sudah terbiasa membawa mobil Pajero dan sebagainya, ini maksudnya di job spec. Job desk-nya hanya berupa gambaran kerjanya dia saja. Dia seperti apa. Baik. Oke, kemudian terkait dengan Oke, ini job desk yang selanjutnya, membantu membersihkan kantor di waktu luang. Oke, menjaga dan merawat fasilitas kantor, berarti membersihkan kantor juga, seorang driver pribadi. Kalau di saya iya Pak, kan saya koordinasi sama drivernya itu. Terus kalau misal dia ada slow gitu, dia pasti, kan saya itu Pak SR, misal ada kebutuhan mobil, apa yang habis, misal tisu, apa-apa, dia membantu untuk di kantor ngambil, gitu-gitu sih Pak. Oh, gitu. Iya. Jadi setengah kurir ya, jadi Betul. ya ini masing-masing lagi ya. Nah, misalnya Anda mau ambil contoh di satu perusahaan, itu oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Nanti bisa menjadi pedoman buat job spec-nya nanti ya. Membuat Betul. laporan absensi, tidak merokok, sampai di tempat kerja 1 jam sebelum jam kerja, ini masuk di aturan ya Mbak ya, bukan di job desk. Betul. Melaksanakan tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan pekerjaan. Oke. Nah, ketika membuat spek ya, tentu job desk-nya juga harus sudah fix ya. Karena panduan untuk membuat job spek itu tentu dari job desk-nya. Dan yang perlu dipahami sama teman-teman sekali lagi, job spesifikasi atau persyaratan minimal karyawan itu tidak serta-merta dikaitkan saja dengan job desk, tapi juga dikaitkan dengan budaya atau value sebuah perusahaan. Jadi persyaratan minimal orang untuk bisa masuk di suatu perusahaan memang tidak hanya terkait dengan job deskripsi sekali lagi, tapi juga terkait dengan nilai value sebuah perusahaan. Kalau misalnya si orang ini bisa mewakili image sebuah perusahaan, dia bisa masuk jadi pertimbangan. Misalnya, saya pernah kerja di tempat seperti Mbak Sofia ya, misalnya di berhubungan dengan konsumen publik, ya masyarakat banyak. Dan biasanya memang kalau kerja di tempat-tempat seperti itu, penampilan juga jadi pertimbangan. Betul. Tidak hanya sekedar job spec, tidak hanya sekedar inteligensi, skill, atau mungkin dari sisi pribadiannya, tapi dari sisi penampilannya. Penampilan itu mungkin, saya ya, misalnya nggak ganteng, nggak cantik ya, tapi istilahnya juga charming. Ya, istilahnya nggak cantik, nggak ganteng, apa-apa. Gimana? Good looking ya. Good looking. Good looking lah, ya. Jadi kadang ada, satu lagi, kadang job spec itu juga ada titipan dari manajer atau orang dalam. Biasanya orang dalam atau mungkin dari manajer atau orang-orang yang punya kewenangan di suatu perusahaan itu kadang ada pesanan tertentu. Orangnya harus seperti ini. Dan biasanya kok sebagian besar lebih ke demografinya ya, nggak fisik, latar belakang atau mungkin apa misalnya. Kayak ini misalnya contohnya, saya kayaknya pernah cerita juga nggak tahu di kelas R3 atau R2 ya. Ada satu bank di Indonesia ya, di Jogja, bukan bank populer. Jadi ada satu bank, ada satu job spec, kalau misalnya kamu mau jadi teller atau mau jadi CS di bank itu, harus punya muka agak-agak Tionghoa katanya. Karena memang perusahaannya, banknya OCBC teman-teman, tak buka langsung ya. Baik Pak. Jadi ada beberapa alumni kita, masuk Buana, itu yang kerja di OCBC. Karena di sana ada titipan dari direksinya bahwa kalau pas proses rekrutmen seleksi, mau nyari teller atau TS berhubungan dengan nasabah, tentunya di depan nasabah, dia paling nggak muka-mukanya harus muka-muka Tionghoa. Itu yang harus jadi pertimbangan. Kayak misalnya di tempat kerja saya dulu, kadang nggak sadis sih, ya. Jadi muka-mukanya itu harus muka-muka yang memang charming, good looking lah. Ya, dan waktu itu saya kepilih memang di tempat kerja saya, berarti dianggap good looking teman-teman. Jadi betul. Ya itu kadang agak agak apa ya? Ya, misalnya gini teman-teman. Kita ambil contoh ya, mohon maaf ya, misalnya ya. Ini ada Mbak Nurul, ada Mbak Sofia misalnya.
kita lagi mau nyari sekretaris, ya. Kemudian sampai di tahapan terakhir, ini ada Mbak Sofia, ada Mbak Nurul. Ini mohon maaf ya, tak jadikan contoh ya. Mbak Baik. Sofia, ini secara apa ya, secara pribadian, secara keterampilan, komunikasi, itu bagus, ya baik, sesuai dengan kriteria. Cuma secara fisik tidak terlalu cantik, mohon maaf, ya. Kemudian Mbak Nurul, ini secara penampilan lebih baik, ya lebih, mohon maaf ya, lebih cantik daripada Mbak Sofia. Cuma secara skill-nya agak kurang. Nah, kadang agak sadis yang dipilih Mbak Nurul, bukan Mbak Sofia, misalnya gitu. Jadi, ini apa ya, tantangan kita sebagai seorang HRD nanti ya, teman-teman. Karena ini konflik bisa muncul seperti yang kita terjadi. Bentar ya. Baik, Pak. Apa? Enggak. Sorry ya, nah, kerja dari rumah kadang ada panggilan mendadak dari anak. Oke, misalnya ini ya, coba saya lihat dari kelompok 4. Memiliki pengalaman minimal 2 tahun menjadi driver direksi. Kemudian, bla 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 bla, menjadi kendaraan pribadi, berpenampilan rapi, bersih, dan sebagainya. Oke, kemudian, ini secara skill-nya ya, berarti ya. Tadi sampai itu, Pak, untuk yang wajah oriental itu loh, Pak. Gimana, Mbak? Tadi sampai untuk rekrutmen, misal nih, yang satunya skill-nya diterima dan tidak itu. Itu belum dilanjutkan, atau sudah? Oh ya, biasanya gini Mbak, kalau misalnya kita muncul konflik seperti ini, kita tentu harus ngomong dulu sama manajer kita biasanya Mbak. Jadi misalnya gini, ya kayak tadi ya, kita merekrut sekretaris, terakhir kandidatnya Mbak Sofia sama Mbak Nurul. Ya, terus dari apa? Dari manajer saya dititipi nih, ini aja nih, yang direkrut Nurul aja misalnya. Nah, tentu kita juga perlu koordinasi biasanya sama manajer kita. Karena biasanya yang nitip itu bukan orang di dalam jalur HRD ya biasanya ya. Mungkin dari direksi dan sebagainya. Nah, tentu kalau misalnya kondisi seperti itu, kita perlu asisten dulu sama manajer kita. Pak, Bu, kondisinya kayak gini, ini gimana? Ya wis, nanti kalau misalnya apa yang direkrutasinya Mbak Nurul, biasanya kita ngasih probation biasanya. Mungkin garansi 2 bulan atau 3 bulan. Jadi kontraknya itu nggak sama dengan kontrak karyawan biasanya. Sama dengan kontrak karyawan seperti apa adanya. Yang biasanya mungkin 6 bulan, ini coba 2 bulan dulu seperti apa. Kemudian misalnya gini, Mbak Sofia, kadang konflik kita harus merekrut orang dari daerah sekitar perusahaan. Itu juga kadang jadi dilema buat kita. Ya, di satu sisi kita pengen mensejahterakan warga sekitar perusahaan. Tapi di sisi yang lain, secara kualitas, secara kemampuan, jauh dari standar. Ini yang sekali lagi perlu rembukan lagi sama manajer. Dan biasanya kalau orang-orang seperti ini kita keep dulu. Nggak langsung diumumkan biasanya. Itu beberapa contoh ya. Kalau misalnya di situasi rekrutmen. Jadi besok ya nanti akan menghadapi situasi kondisi yang apa ya kadang jauh dari ideal kita sih. Ini yang kondisinya gini sih mungkin kadang kita ngerekrut karyawan urgent ya, harus cepet-cepet direkrut. Nah nggak direkrut nanti bisa terganggu nih operasional. Tapi juga ada beberapa kondisi kita slow, santai, nggak buru-buru kok, nggak terlalu urgent banget kok. Jadi biasanya kalau sorry, tadi Mbak Nurul di mana ya kerjanya ya Mbak ya?
Saya di Bandara Adi Sucipto, Pak. Oh, bandara. Oke, di bagian apa Mbak Nurul ya? Di Afseknya, Pak. Oh, asalnya. Oke. Ya, misalnya ada satu kondisi lah di tempat kerja, misalnya katakanlah di hotel lah ya, di resepsionis misalnya. Harusnya ada 3 resepsionis di situ, tapi ternyata cuma 2. Berarti ada 1 orang atau 1 posisi harus segera dicari kan di situ kan. Jadi kita bisa melihat urgent tidaknya tergantung dari situasi pekerjaannya. Kalau agak keteteran dalam hal ini para konsumennya, itu yang harus segera kita penuhi. Tapi misalnya kondisi kerjanya agak santai, ini biasanya kita agak santai juga dan biasanya agak idealis. Tapi misalnya diburu-buru waktu, kita kadang merusak standar, Mbak. Beberapa standar kita nggak mengikuti. Oke, misalnya seperti ini ya. Pendidikan minimal SMA, usia maksimal 35. Boleh tahu kenapa kok maksimal 35? Boleh, siapa aja boleh jawab, silakan. Kenapa Kalau kok usia itu maksimal 35? Pertanyaannya gimana, Pak? Kenapa kok usia maksimal 35, Mbak? kalau dari saya Kira-kira produktif. Gimana? Kalau usianya muda jadi lebih produktif, Pak. Karena kalau misalnya sudah tua, biasanya kan sudah berkeluarga. Jadi kalau takutnya, kalau direksi itu kan memang lebih sibuk ya Pak kegiatannya. Nah, jadi kita memang merekrut yang usianya muda agar tidak banyak izin gitu Pak. Intinya. Oke. Tidak banyak izin. Oke, kalau misalnya ini pura-puranya ada 3 orang kandidat ya yang melamar di ini Mbak Nurul, Mbak Sofia, Mbak Halimah, pura-puranya jadi HRD ya. Ada 3 kandidat ya calon driver pribadi melamar di tempatnya kalian. Ternyata dari sisi umur tidak ada yang 35 ke bawah. Yang ada 37, 38 sama 40 misalnya. Nah, dengan kondisi seperti itu, kira-kira tetap ada proses nggak untuk seleksinya? Baik, Pak, izinkan saya untuk menjawab. Monggo, Jika tidak silakan. ada yang umurnya 35, tapi 35 ke atas, maka itu tidak memenuhi job spesifikasi kami ya Pak. Jadinya kami mencari dari pelamar lain mungkin. Atau kami anggap belum ada pelamar yang memenuhi. Begitu Pak. Oke, kalau sampai akhirnya nggak ada yang di bawah 35, kalau ada situasi seperti itu gimana kira-kira? Izin Pak, saya mencoba menjawab. Boleh, Mungkin menurut. karena ini kita butuhnya segera, jadi kita akan melihat spesifikasi dari calonnya itu Pak, apakah dia bisa memenuhi kriteria yang lain, yang terbaik. Tapi mungkin kalau sudah 40 kita udah sulit Pak untuk menerima. Cuman kalau masih 40 ke bawah, kita lihat lagi dari kriteria yang lain, apakah sudah memenuhi dan apakah yang terbaik, mana yang terbaik gitu Pak. Oke. Ya, memang ada beberapa standar atau mungkin kriteria itu bisa nggak kaku ya, teman-teman ya. Jadi bisa aja kita nggak saklek sama satu standar. Karena juga berhubungan dengan pelamar yang mau ngirim lamaran ke tempat Anda. Nah, kalau misalnya kondisinya di sini tertuliskan maksimal 35, dan ternyata tidak ada yang melamar di bawah 35, berarti secara standar dia nggak memenuhi kriteria. Cuma perlu diperhatikan ada aspek yang lain nggak yang bisa menolong dari kriteria itu. Karena sekali lagi ada beberapa pekerjaan, ada beberapa profesi yang berhubungan dengan skill atau keterampilan. Kalau misalnya 37 gimana? Nah, coba dari sisi yang lain bisa ditolong atau enggak? Kalau misalnya bisa ditolong, saya kira bisa misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya ada beberapa aspek yang kurang bisa memenuhi kriteria, ya wes, berarti ada yang lain. Jadi misalnya gini, kalau dulu ya, saya kerja di retail, di toko, di restoran,
ya. Saya pernah kerja di di perusahaan yang sering berhubungan dengan pabrik, ya. Itu kalau misalnya kita mau merekrut semacam store crew-nya, ya, store crew itu kayak pramuniaga ya. Jadi itu bahwa agak agak susah standarnya di perusahaan karena saya masih ingat dulu maksimal usia untuk merekrut store crew itu maksimal 23 teman-teman, 23 tahun. Jadi pertimbangan pertama kita harus mencari yang di bawah 23 atau sama dengan 23. Itu juga menjadi tantangan buat kita sendiri kan. Karena ini juga berhubungan dengan sistem kerja dari perusahaan itu sendiri. Pertama soal gaji. Jadi gaji yang diberikan itu bukan gaji yang orang-orang bukan gaji standarnya orang-orang yang sudah berusia 25 ke atas ya. Karena 23 itu kan mungkin orientasinya masih dari pengalaman, masih habis lulus, masih milenial lah ya. Terus pertimbangan yang lain itu biasanya soal karir teman-teman. Jadi memang ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan atau mungkin ada manajemen karirnya. Sehingga kita diminta untuk mencari tenaga se-fresh mungkin. Jadi ini juga bisa membantu si karyawannya untuk bisa mencapai target untuk lebih tinggi lagi. Terus yang ketiga biasanya dari load kerjanya. Load kerjanya kan kadang lah misalnya di tempat-tempat seperti itu kan hampir 20 jam ya kerja ya, walaupun shift-shiftan memang. Ya, kalau untuk yang 25 ke atas mungkin mikirnya udah mikir mikirnya udah mikir ke arah yang lebih settle ya. Oke, kemudian diutamakan belum menikah. Ini kenapa, Mbak? Boleh tahu alasannya? Izin Pak, seperti yang tadi usianya di bawah 35, itu kan karena kalau sudah menikah, dia mungkin akan lebih banyak izin. Sedangkan direksi ini bakal punya kegiatan yang sangat banyak. Takut dikhawatirkan kalau misalnya dia sudah menikah, dia punya alasan seperti urusan keluarga. Seperti itu, Pak. Oke. Aku bayangin sih, Mbak Nurul, selain 35, usia 34 belum menikah. Aku 35 loh sekarang. Oke. Biasanya gini, teman-teman. Memang kalau untuk mendapatkan atau mungkin menentukan standar job spec, ya, ini kan memang butuh butuh waktu yang panjang untuk bisa menentukan standar ini. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya ini sudah menjadi pedoman, ini muncul atau mungkin tercipta berdasarkan beberapa kali uji coba. Misalnya gini, Mbak Nurul jadi HRD ya. Mbak Nurul jadi HRD di suatu perusahaan, kemudian katakanlah di suatu kondisi, suatu waktu Mbak Nurul sedang mencari driver pribadi buat direksi Anda. Dan Mbak Nurul belum punya patokan job spec-nya. Sehingga Mbak Nurul masih mencoba-coba dulu. Ya, udahlah yang penting bisa nyetir, ya, bisa bawa Pajero misalnya. Terus didapatkanlah dia lulusan SMP. Ya, lulusan SMP, terus usianya 25 misalnya. Nah, dari evaluasi kerjanya, atau mungkin dari masa dia kerja, dia ternyata nggak lama kerjanya. Baru 2 bulan resign. Terus waktu-waktu merekrut lagi, kemudian latar belakangnya bukan SMP, SMA misalnya. Kemudian usianya ternyata 30 misalnya. Terus ya seiring waktu berjalan, dia resign lagi 2 bulan 3 bulan. Berarti kita juga melihat pengalaman yang dialami sama HRD tentunya teman-teman. Sampai akhirnya muncul standar seperti ini. Usianya maksimal 35 aja deh. Karena kita punya pengalaman nih, kalau yang di atas 35 udah nggak produktif, yang di atas 35 udah nggak cepat kerjanya. Terus pendidikan minimal SMA aja. Karena selama ini kita ngerekrut yang SMP, itu kepribadiannya kurang bagus, atau mungkin emosinya kurang stabil misalnya. Nah, itu berbekal dari hasil pengalaman memang, teman-teman. Sampai akhirnya muncul standar seperti ini. Jadi, biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah gede ya, sudah TBK, atau perusahaan yang sudah berpuluh-puluh tahun berdiri, memang job spec-nya
itu memang sudah terstandarkan. Dan ini yang muncul tertulis karena dari pengalaman bertahun-tahun di CHRD-nya. Oke, kemudian ya ini saya anggap teman-teman, saya anggap ini hasilnya dari job spec ini sudah istilahnya sudah terstandarkan dari bertahun-tahun ya. Nanti saya menganggap mungkin teman-teman berpengalaman bahwa yang merekrut sudah menikah itu banyak problemnya. Itu nggak apa-apa. Jadi udahlah kita nyari yang belum menikah aja lah. Kita nyari yang udah nikah kok izin terus, kok sering cuti, sering ngeluh dan sebagainya. Nah, itu nggak apa-apa karena itu berbekal dari hasil pengalaman. Jadi pada akhirnya udahlah kita ngerekrut yang belum menikah aja. Udah biar bagus kerjanya. Karena mungkin sebelumnya memang ada driver yang belum menikah dan kerjanya bagus. Nah, cuma nggak sinkron aja sih, usia maksimal 35 tapi belum menikah. Nah, nanti coba dibahas lagi. Karena biasanya gini Mbak, kalau pengalaman saya, kalau untuk tenaga admin, istilahnya kita merekrut karyawan yang tidak butuh banyak keterampilan, kadang saya lebih mempertimbangkan merekrut, merekrut pria yang sudah menikah tapi nganggur daripada wanita yang sudah menikah tapi nganggur. Ngerti nggak? Jadi saya biasanya kalau misalnya merekrut entah karyawan, staff yang mungkin tidak terlalu membutuhkan keterampilan khusus, saya lebih mempertimbangkan pria yang sudah menikah tapi posisi nganggur daripada wanita yang sudah menikah tapi posisi nganggur. Karena apa pertimbangannya? Yang cowok udah menikah, mungkin udah punya anak, dia pasti butuh nafkah, butuh uang buat menafkahi istrinya. Jadi mungkin orientasinya juga masalah keluarga juga. Jadi kadang dia nggak banyak pertimbangan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang penting kerja, dapat gaji. Dia bisa ngasih ke istrinya. Terus kalau pengalaman kita, mohon maaf ya, kalau yang rekrut wanita yang sudah menikah tapi posisinya nganggur, itu kadang ya pada akhirnya dia hamil, punya anak, ya repot, nggak bisa bagi waktu, akhirnya tiba-tiba resign misalnya. Makanya kadang dulu di tempat kerja saya itu lebih mementingkan merekrut perempuan yang belum menikah daripada yang sudah menikah. Itu kan jadi job spec juga di tempat kita akhirnya terstandarkan itu loh. Karena kita punya pengalaman merekrut wanita yang sudah menikah, ya sering bolos, akhirnya resign kayak gitu. Kemudian memiliki SIM A, oke, SIM A wajib, ya. Menguasai area, berarti ini pura-puranya pura-puranya di Jakarta ya? Iya, Pak. Oke, ya sekali lagi memang job spec di sini, ya standar dari job spec tidak hanya dikaitkan dengan job deskripsi yang sudah kita tentukan, tapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek yang lain ya, teman-teman ya. Budaya, gaji juga mungkin misalnya, terus image perusahaan misalnya. Mbak Sofia, di tempatnya jenengan yang pria boleh pakai tato nggak Mbak? Mbak siapa barusan Pak? Saya ya? Sofia. Oh ya, kalau di saya di hotel tidak, namun kalau ada di mall ada beberapa sih Pak, karena mungkin lebih fancy ya Pak ya daripada di hotel, kan lebih mengutamakan grooming begitu. Oke. Saklek ya berarti ya, yang punya tato nggak boleh ya? Tato sih boleh saja, asal diketutup Pak ya. Oke, ya misalnya kayak itulah misalnya ada beberapa perusahaan yang merekrut pria nggak boleh bertato karena berhubungan dengan image perusahaan sekali lagi. Tapi juga terkait dengan juga segmentasi pasarnya juga. Betul. Kalau untuk anak muda dan sebagainya mungkin boleh lah. Tapi untuk keluarga atau mungkin keluarga menengah ke atas biasanya nggak boleh yang bertato. Sekalipun di badan ya. Soalnya saya juga pernah merekrut istilahnya ada job spec, dia nggak boleh bertato, nggak boleh bertindik. Jadi misalnya kita mau ngecek, ya memang ada cek fisiknya. Jadi buka baju semuanya. Kalau di saya Pak, cewek aja ada yang ditato, tapi memang dia kan duty manager, jadi istilahnya pakai jas dan lain-lain, jadi kan tertutup untuk tatonya Pak. Oh ya, kalau di tempat saya gini Mbak Sofia, yang cewek tidak boleh bertindik dua. Oh, siap. Saya itu ada, saya lupa dia masuk di masuk di kertas nggak ya?
Tapi memang kita nggak boleh, ya istilahnya, kalau ada cewek yang sampai 2 ya lubangnya ya, itu Ya. nggak boleh. Ya, jadi benar-benar kita harus detail ngecek ini tindiknya ada nggak ya gitu. Karena image lagi nanti. Ya, terus beberapa perusahaan bertato masih boleh, asal tidak melebihi lengan ya. Lengan, betul. Karena juga nanti akan kelihatan. Ya, apalagi ya misalnya ya, kayak di bank misalnya, di bank itu kan cowok nggak boleh brewokan, lah. Nggak boleh Betul. jenggotan, nggak boleh kumisan. Ya, Ya, di saya nggak, juga tidak boleh, Pak, sama. nggak boleh. Wah, Ya. syukur lah besok lah. Ya karena image lagi. Nah, di bank itu kan image-nya kan bersih ya, bersih, disiplin, rapi. Nah, Betul. misalnya apa, ada teller, ada CS, brewokan kan juga mungkin risih ya. Anda ke BCA, Anda ke BNI, ketemu apa, CS, mas-mas brewokan kan juga risih. Iya. Image juga lagi. Tapi sekarang karena penggunaan masker banyak yang berkumis dan berjenggot ya, Pak? Iya, jamur soalnya Mbak Dul. Iya. Oke, kemudian apa lagi ya? Kalau untuk driver, tadi soal penampilan. Penampilan biasanya subjektif ya. Nanti dari direkturnya akan langsung mewawancarai misalnya. Oke. mempunyai kendaraan pribadi, maksudnya dari rumahnya ya, istilahnya dari rumahnya ke tempatnya si Ya, direksinya ya. di kantor. Oke, pengalaman 2 tahun. Ini juga selanjutnya dari uji coba bertahun-tahun saya kira. Kayak menentukan pengalaman itu kan juga butuh evaluasi toh. Kita Betul. nyari setahun aja, dari 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, dan sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman, sebelumnya? BPJS, status, berkas, daftar, riwayat hidup, KTP, pas foto, ijazah, surat referensi kerja, sertifikat. Ini sertifikat mengemudi ya mungkin ya. Ijazah. Ini ijazahnya mau ditahan atau enggak? Gimana nih? Tidak sih, Pak, hanya dilampirkan saja. Ditunjukkan aja ya. Betul. Karena biasanya ada beberapa driver pribadi yang ijazahnya ditahan ya. Oh. Karena membawa aset atau enggak biasanya. Ada beberapa profesi, ada beberapa pekerjaan yang biasanya ijazahnya ditahan karena dia setiap harinya itu berhubungan dengan aset. Orang-orang payroll tuh mungkin ditahan ijazahnya karena setiap hari bawa duit kan. Iya. Terus orang-orang yang kerja di perusahaan pembuatan uang juga mungkin ditahan. Kasir restoran, kasir hotel, transaksi, kayak di minimarket aja, minimarket di sekitar rumah aja mungkin satu hari bisa sampai 50 juta per hari. Betul. Jadi bisa dibayangkan ya misalnya apa dia bawa lari uang itu kan. Driver bawa lari mobilnya repot. Nah, dia masih punya ijazah, masih oke. Masih ada pegangannya tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelumnya? Monggo, silakan. Izin Pak, kalau misalnya apa? Jadi HRD itu kebanyakan lowongannya itu memang sudah pengalaman ya Pak. Kalau fresh graduate itu saya jarang menemukan, apa begitu Pak? Biasanya gini, Mbak Nurul. Memang ada beberapa HRD yang membutuhkan pengalaman, ada beberapa yang tanpa harus memiliki pengalaman. Itu terkait dengan jumlah personil yang ada di perusahaannya. Jadi kalau misalnya yang dicari itu pengalaman, itu kemungkinan dia hanya 1 personil atau 2 personil. Dan mau nggak mau, ketika dia nanti masuk di pekerjaan, harus bisa langsung menyatu sama ritme kerjanya. Tapi yang dicari tidak pengalaman, belum memiliki pengalaman, itu biasanya dia punya tim kerja yang lebih gede lagi, Mbak Nurul. Jadi misalnya, katakanlah di satu tim HRD, ada manajer, ada supervisor, ada 3 staff misalnya. Nah, ada 1 staff yang resign misalnya. Nah, ini mungkin nggak terlalu banyak pengalaman, nggak apa-apa. Karena dia bisa belajar sama
seniornya, dia bisa belajar sama timnya toh. Kecuali kalau misalnya di tempat kerjanya dia cuma satu orang, dia bisa aja membutuhkan, ya orang yang baru tentu membutuhkan pengalaman HRD yang banyak. Tergantung sih Mbak Nurul, tergantung perusahaannya sih. Jadi kalau misalnya yang dibutuhkan pengalaman, itu memang biasanya ada HRD senior yang resign biasanya. Sehingga ketika kita masuk di situ, kita udah punya basic. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada kereta cepat di stasiun, harus bisa langsung naik keretanya. Harus bisa menyesuaikan diri dengan bekerja. Yang dikhawatirkan kalau misalnya kita nyari yang tidak pengalaman, nanti dia akan ngos-ngosan. Itu evaluasi lagi ya, kayak gitu ya. Kayak gitu. Sih, Pak. Tertarik, Mbak Nurul? Tertarik sih, Masuk Pak. SR? Tapi itu harus ini ya, Pak, kayak punya sertifikat pelatihan-pelatihan gitu ya, Pak. Di Kalau tempat jenengan graduate. yang ngurusi SDM apa namanya, Mbak? Pegawaian atau berkena SDM atau apa? HRD aja sih, Pak. Itu aja. Ada akses nggak masuk ke sana, mutasi? Akses gimana, Pak? Selain akses, kalau misalnya jenengan katakanlah sudah lulus sarjana misalnya, Oh, punya enggak. akses untuk pindah ke bagian HRD-nya nggak? Enggak sih, Pak. Ada. Nggak ada ya? Ya. Oke. Mbak Nurul, usia berapa, Mbak? Saya 24 tahun ini. 24. Biasanya gini, Mbak Nurul. Kalau misalnya 24, ini 2018 kan jenengan ya? Nah, misalnya tahun depan lulus kan masih 25 lah ya. Berarti masih dalam usia-usia produktif seorang HRD. Tergantung perusahaannya, Mbak Nurul. Jadi biasanya memang ada beberapa perusahaan yang membutuhkan pengalaman HRD-nya. Nah, kalau misalnya untuk sertifikat, itu sebagai bentuk apa ya, kepercayaan aja sih, bahwa kita memang menguasai untuk bidang tertentu. Misalnya katakanlah Mbak Nurul pernah ikut pelatihan psikotes, ya entah itu IST, entah itu apalah grafis misalnya, terus punya sertifikat. Nah itu akan lebih dipertimbangkan untuk di proses seleksinya. Jadi kalau misalnya ini terkait sama karir lagi ya. Jadi kalau misalnya kita mau ikut sertifikasi, mau ikut pelatihan dan sebagainya, seminar, pastikan bahwa yang kita ikuti itu berhubungan dengan karir yang mau kita tuju nanti ke depannya. Nah, misalnya nggak ada yang berhubungan dengan karir, mana nanti. Soalnya misalnya mau sertifikasi, lumayan ya Mbak Nurul ya. Nah, misalnya kita mau yang ikut PNSP aja, itu kan sampai 3 jutaan. Nah, misalnya nggak banget, teman-teman. Jadi mungkin bukan sertifikasi, tapi pelatihan aja. Soalnya sertifikasi itu biasanya buat yang praktisi, buat konsultan. Nanti kalau Anda sudah S2, jadi psikolog, SPM misalnya, mungkin butuh sertifikasi. Tapi misalnya untuk mencari pekerjaan, ini lebih ke pelatihan ya Mbak ya. Soalnya kalau misalnya sertifikasi, ya kayak BNSP aja kan butuh perpanjangan. 2 tahun atau 3 tahun sekali perpanjangan. Nah, nggak diperpanjang, ya akan kadaluarsa. Ya kalau dipakai. Nah, misalnya nggak dipakai, kalau katanya man ya, mubazir. Ya, tapi tergantung lagi ya nanti ya, monggo gimana. Ya, Pak. Kasih, Pak. Nek mau lebih kompeten, ambil profesi S2 memang. Tapi ya sekali lagi lihat kondisi ya, lihat budget ya, lihat target juga ke depan seperti apa. Karena ini teman-teman, ya ini mata kuliah yang kemarin sempat diwacanakan untuk diwajibkan sih memang dari mata kuliah rekrutmen seleksi ini. Cuma masih dikaji terus ya. Karena lulusan Mercubuana yang dari psikologi ini dari hasil evaluasi lulusan 3 tahun terakhir memang 60% lulusan psikologi di Mercubuana itu di HRD. Jadi kita alhamdulillah banyak alumni-alumni yang memang kerja di HRD di perusahaan yang cukup terkenal loh di Jogja. Banyak di Merta Kampus itu HRD-nya Mercubuana. Kemudian di Warung Stick itu Mercubuana. Natasha itu skincare itu Mercubuana. Terus cat warna abadi, Wawawa itu juga Mercubuana. Kemudian
Kalau dulu di Mega Andalan Kalasan, MAK, itu perusahaan Alphas terkenal itu juga Mercu Buana. Terus mana lagi ya? Kita cukup bisa bersaing sih sebenarnya. Kalau untuk di ranah, karena kita punya basic pelajaran atau mata kuliah alat tes yang bagus untuk psikodiagnostik ya. Nah, rekrutmen seleksi ya harus belajar psikodiagnostik. Karena bisa aja setiap minggu itu ngetes. Karena posisi rekruter itu kan menjadikan Anda setiap saat rekrut. Bahkan setiap hari mungkin ngetes. Bisa jadi. Jadi penguasaan alat tes sama penguasaan wawancara observasi juga harus diutamakan sih. Karena banyak yang nggak cuma belajar di sistem rekrutmen aja ya. Karena banyak hal yang perlu dipelajari sih. Gitu, Mbak-mbak. Sambil menentukan karir ya, kedepannya gimana, targetnya gimana. Ya. Oke, gitu. Ada lagi mungkin, teman-teman? Kak, saya nanya sedikit, Pak. Kalau di saya kan ada job specification dan job description, itu ada juga IKA, Pak, atau instruksi kerja. Nah, apakah itu memang harus diperlukan juga di perusahaan? Harusnya iya. IKA itu diturunkan dari job desk. Jadi instruksi kerja, nanti ada tugas rutin, tugas pokok, tugas tambahan, terus nanti ada hubungan kerja, koordinasinya sama siapa aja, terus kewenanganmu siapa aja, bahan alat yang digunakan apa. Jadi job desk itu hanya bagian dari, istilahnya job desk itu nggak cuma orang tugas aja. Karena job desk di bawahnya sebenarnya, yang mau dibuat lengkap, bisa lebih banyak lagi, Mbak. Ada tanggung jawab, ada kewenangan, ada hubungan kerja misalnya, terus nanti ada istilahnya alat dan bahan yang digunakan, terus ada standar kinerja, nanti hubungannya sama evaluasi kinerja, dan itu yang kadang tidak banyak disosialisasikan sih sama karyawan. Harusnya disosialisasikan, harusnya loh. Ya. Itu sama kayak bermutu juga ininya job desk ya, Pak? Gimana? Prosedur mutu juga bawahnya job desk. Job desk. Jadi kayak SOP dan sebagainya itu punya job desk. Itu kalau misalnya nanti dikaitkan sama hal yang lain, Mbak Nurul. Karena job desk itu kan bisa dikembangkan macam-macam tuh nanti. Tergantung penggunaannya. Karena job desk itu kan mentah. Nah, makanya tergantung tujuannya buat apa. Nah, kemarin Anda belajar analisis jabatan, kan tujuannya analisis jabatan macam-macam. Untuk pelatihan, untuk gaji, untuk evaluasi apa, kinerja, dan sebagainya. Nanti, ya ini job desk sebagai pedomannya, nanti dikembangkannya, di breakdown-nya lagi, tergantung kebutuhannya lagi seperti apa. Jadi yang penting ada job sama ada job spec-nya sih, itu aman. Karena biasanya kalau di perusahaan sudah PBK, kan ada audit kan Mbak biasanya, ada ISO tuh. ISO. Nah, itu kan di tag kabeh tuh Mbak, dokumentasinya tuh. Job desk, job spec. Jadi mungkin di tempatnya Mbak Sofia sama Mbak Nurul mungkin sudah ada ISO ya? Ada Pak, 2 sih Pak, 9001 dan 14001. Oh, udah bagus itu Mbak, berarti. Udah rapi harusnya. Iya. Di kampus kita juga sama sih, kayak gitu. Itu setiap tahun sekali dievaluasi memang. Nah, auditnya repot kabut. Yang dokumen. Iya, betul Pak. Kayak gitu. Kalau saya ada tambahan itu Pak, Eko Hotel, tapi mungkin itu cuma buat hotel. Eko. Eko-nya apa? Sertifikasi Eko tuh kayak nggak boleh itu loh Pak. Oh, iya. Dampak lingkungan tuh ya? Iya, lingkungan. Plastik, gitu. Oke, gitu ya, teman-teman. Ini nanti tinggal dikumpulkan pas UAS aja, dengan format yang kurang lebih bersama, dengan format presentasi. Jadi di UAS nanti teman-teman hanya mengumpulkan laporannya saja ya. Tidak ada tes nggak ada tes tertulis ya. Itu. Oke. Ada lagi teman-teman? Sementara? Mungkin cukup itu Pak. Sementara gitu ya teman-teman ya. Semoga ini waktu yang tidak panjang bisa memberikan gambaran buat karir ke depan teman-teman. Nanti kalau misalnya pengen tetap kita ini berplanning ya, sampaikan sekilas nanti buat teman-teman yang lain juga. Ini kita dari fakultas baru coba untuk mengembangkan pusat pengembangan SDM.
Jadi semacam pusat studi atau mungkin semacam wadah atau unit untuk memberikan beberapa keterampilan tambahan atau pengetahuan tambahan bagi yang mau ke HRD. Ini sedang kita rancang konsepnya. Nanti ada planning mau digabungkan dengan unit kewirausahaan. Karena juga salah satu visinya fakultas selain arahnya ke organisasi, ini juga diarahkan ke kewirausahaan. Ya, nanti stay tune terus ya, di IG Fakultas Psikologi. Itu aja, Pak Rumun, teman-teman. Semoga sukses ya di tempat kerjanya. Yang mau skripsi, lancar semuanya, insya Allah. Ya, semoga cepat lulusnya. Terima kasih, Pak Rumun. Teman-teman, ya, kita akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fasmi. Oke, sama-sama. Makasih, teman-teman ya.